Kebetulan kakaknya benci dia, mau bunuh dia. Kebetulan saudara ada pedagang budak lewat. Kebetulan ada Potifar yang beli dia. Kebetulan ada istrinya yang fitnah dia. Kebetulan dia masuk penjara. Kebetulan, saudaraku, mungkin semua itu kebetulan. Tapi kalau kebetulan itu terus terjadi, itu pasti bukan kebetulan. Itu pasti perencanaan. Itu Tuhan yang rencanakan. Mari sekarang kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-45. Kitab Kejadian pasal 45. Saya mau tanya dulu pada saudara sebelum saya baca ayat firman Tuhan ini. Berapa banyak saudara tahu kisah daripada Yusuf? Yusuf anak daripada Yakub. Ada yang tahu? Loh, angkat tangan kalau tahu. Oke. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu, saudara tahu atau tidak tahu? Kelihatannya paling banyak yang nggak tahu. Tahu atau enggak, saya enggak tahu. Oke, yang terakhir. Siapa yang tidak mau tahu? Nah, ini yang paling khawatir. Oke. Jadi, singkat cerita, saudara tahu Abraham kan? Abraham punya anak 2, yaitu Esau dan Yakub. Ishak. Oke, lalu Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Dan Yakub punya berapa anak? 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah, anak nomor 11 laki-laki namanya Yusuf. Oke, jadi dia punya 10 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki namanya Benyamin. Oke, nah sudah tahu cerita ini Yusuf kan? Oke, nah Yusuf itu anak yang paling disayang sama papanya. Sampai dibikinkan baju yang bagus, ya. Nah, Yusuf ini juga saudara ya. Mungkin itu sesuatu yang menjengkelkan kakak-kakaknya. Dia itu suka melaporkan kalau kakak-kakaknya ini nakal. Suka dilaporkan sama papanya. Lalu papanya marah gitu. Kamu gitu ya. Jadi kakak-kakaknya jadi benci sama dia. Lalu satu kali Yusuf ini bangun pagi, dia cerita sama kakak-kakaknya, Koko, saya tadi malam ngimpi. Apa? Gini, kita ini metik gandum, lalu kita ikat gandum-gandum kita itu, gitu. Lalu kita taruh gandum-gandum kita itu di ladang itu. Tiba-tiba ada satu yang aneh, yaitu apa? Ikatan gandummu semua ini sujud sama ikatan gandumku. Ini kakaknya marah luar biasa. Ini kamu kurang ngajar banget ya. Masa kami yang harus tunduk sama kamu? Kamu yang harus tunduk, kami yang lebih tua daripada kamu. Kakaknya mulai jengkel. Besoknya, Yusuf bangun pagi-pagi, cerita lagi. Aku tadi malam ngimpi lagi. Kakaknya sudah nggak senang, ngimpi aneh-aneh apa lagi. Apa? Gini, aku ngimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Sujud nyembah aku. Kakaknya bilang, ini kurang ajar betul. Kurang ajar. Sudah sering laporin kita, ya kan, ngimpi pingin paling hebat di antara kita. Kakaknya benci sekali pada Yusuf. Nah, puncak kebencian mereka adalah karena ayahnya ini membuatkan baju yang bagus untuk Yusuf. Bajunya bagus sekali. Jadi satu kali kakak-kakaknya itu lagi mengembalakan domba ya milik ayahnya, karena Yakub ini kaya sekali, punya banyak domba, dan kakaknya semua itu disuruh mengembalakan domba. Nah, Yusuf disuruh antar makanan untuk kakaknya ini. Dia bawa makanannya, baju yang bagus dipakai. Dari jauh kakak-kakaknya lihat, saudara, mereka jengkelnya nggak tahan lagi. Mereka langsung sergap ini Yusuf, bajunya diambil, dia dilempar ke sumur kering. Nah, sempat ada satu kakaknya bilang, kita bunuh saja nih. Ini adik kurang ajar nih ya, nyombongkan diri minta kita sujud sama dia. Tapi ada satu kakaknya bilang, janganlah, itu kan tetap bagaimana juga, itu kan adik kita, janganlah, jangan menumpahkan darah saudara kita sendiri. Jadi nggak jadi. Akhirnya mereka tiba-tiba lihat ada satu rombongan pedagang budak lewat. Lalu mereka bilang, daripada kita bunuh adik kita, lebih baik
kita jual saja, kan lumayan dapat duit. Nomor satu, kita tidak berdosa bunuh orang, oke? Nomor dua, dapat duit. Dan nomor tiga, kita bisa melampiaskan kejengkelan kita. Jadi akhirnya Yusuf dijual. Oleh pedagang budak itu dibawa ke Mesir. Lalu dia dibeli oleh perwira daripada kepala pasukan dari Firaun. Saudara tahu namanya, ingat? Potifar. Ya, saudara tahu ya? Dia di situ jadi pegawai Potifar, dan saudara tahu dia tentu karena dia orang asing, jadi dia pasti jadi pegawai yang sangat-sangat rendah. Oke, saya tidak tahu saudaraku kerjaannya apa, tapi pasti dia kerjaannya sangat rendah. Oke. Nah, tetapi karena dia itu berhasil dalam pekerjaan, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, maka pelan-pelan dinaikkan jabatannya oleh Potifar. Sampai akhirnya dia itu dijadikan manajer rumahnya Potifar. Semuanya yang urus Yusuf. Bahkan saudara ya, dia semuanya diserahkan oleh Yusuf. Kecuali dua saja. Satu, makanannya Potifar. Itu Potifar urus sendiri. Yang kedua, istrinya. Tapi yang lain semua, saya bayangkan kalau Potifar itu, saudara ya, kalau hari ini zamannya, Yusuf itu yang pegang buku ceknya Potifar. Potifar mau bayar apa? Yusuf yang tanda tangan. Begitu dipercaya. Tapi satu kali, apa yang terjadi? Dia digoda oleh istri Potifar, dia menolak, dia lari, tapi justru dia difitnah oleh istri Potifar, akhirnya dia masuk penjara. Di dalam penjara itu, saya ingat, dia ketemu dengan dua pegawai istana raja yang paling tinggi jabatannya. Satu, juru masak, nah, bikin roti, satu lagi, juru minuman. Ya. Nah, singkat cerita, saya tahu, dua-dua mimpi, lalu Yusuf ceritakan mimpi mereka dan kejadian betul. Kejadian betul. Juru masaknya, juru yang bikin roti, saudaraku besoknya digantung. Yang juru minuman dibebaskan, dikembalikan ke jabatannya juru minuman raja. Nah, sebelum itu Yusuf pesan sama yang juru minuman ini, nanti kamu kalau sudah balik sama jabatanmu, ingat aku ya, ingat aku ini orang asing, aku ini dibawa ke sini, aku ini nggak salah apa-apa dimasukin penjara ini. Tapi firman Tuhan berkata begini, waktu juru minuman itu kembali melayani Firaun, Yusuf dilupakan. Ya. Sakit enggak? Ya, yang ngomong keras memang sungguh-sungguh merasakan dan mengalami itu. Oke, nah, enggak apa-apa, saudara-saudara, memang sakit. Nah, tapi satu kali Firaun tuh mimpi. Saudara tahu mimpi ya? Ada 7 lembu gemuk, makan 7 lembu kurus, makan 7 lembu gemuk, tetap kurus. Ada, loh, itu kan hebat. Lalu ada 7 bulir gandum yang gemuk, 7 bulir gandum yang kurus makan gemuk, tetap kurus. Firaun, saudaraku bingung, ini apa artinya nih? Tanya semua orang-orang pinter di situ, nggak ada yang pinter. Ya. Juru minuman itu waktu itu baru ingat. Oh iya, Yusuf, dia yang nafsirkan mimpiku dulu. Singkat cerita, lalu dia sampaikan Firaun, sama Firaun dipanggil, Yusuf ceritakan mimpinya, akan ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, dan waktu kelaparan itu benar-benar kering, gak ada apa-apa. Lalu Firaun tanya, lalu kita mesti gimana? Ya masih diatur, Baginda. 7 tahun sekarang ini jangan cuma buat makan terus, tapi simpen untuk 7 tahun nanti waktu kekeringan. Firaun geleng-geleng kepala bilang, ini orang kok bisa pinternya kayak gini. Langsung saudaraku dikasih cincin kerajaan. Yusuf, lakukan apa saja yang kamu yakin bisa membawa kebaikan untuk Mesir menghadapi musim kelimpahan dan musim kelaparan ini. Dan Yusuf, ada yang bilang begini, dia jadi Perdana Menteri, ada yang bilang jadi Raja Muda, apapun, tapi dia jadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir setelah Firaun. Dan ingat, dia bukan orang Mesir, dia orang Ibrani. Jadi betul-betul itu jabatan yang luar biasa, sangat istimewa, itu saudaraku tidak kurang daripada mujizat. Dan benar,
7 tahun Mesir berkelimpahan, Yusuf bilang, kamu makan, oke, hasil ini, tapi simpen semuanya, simpen. Daerah-daerah lain juga kelimpahan, tapi mereka tidak tahu 7 tahun lagi akan ada masa kelaparan. Jadi mereka cuma makan tok, nggak pernah nyimpen. Akhirnya benar 7 tahun masa kelimpahan lewat, kering, semua daerah itu nggak ada makanan, kecuali Mesir. Mesir makanannya berlimpah-limpah, bukan karena daerahnya subur, tapi karena sudah dipersiapkan oleh Yusuf. Dan semua orang rame-rame datang ke Mesir, beli bahan makanan, beli gandum dari Mesir. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan, kalau di tempat lain nggak ada gandum, cuma ada di Mesir, kira-kira gandumnya murah atau mahal? Mahal. Dan kalau Mesir bisa jual gandum mahal, kira-kira apa terjadi? Itu negeri jadi kaya raya. Nah, salah satu yang datang ke sana itu adalah kakak daripada Yusuf. 10 kakaknya datang. Oke, saya cepatkan ceritanya ya. Setelah, saudaraku, ini saya kasih ya, setelah Yusuf itu menyembunyikan dirinya, menyembunyi bukan sembunyi enggak, tapi artinya dia tidak menunjukkan siapa dirinya. Kan penampilannya sudah lain. Dia kan sudah jadi pejabat tinggi di Mesir begitu ya, saudaraku ya, pasti penampilan lain, saudaraku ya, seperti raja Mesir gitu. Jadi kakak-kakaknya nggak ngenalin dia, bajunya lain, saudaraku ya, mungkin apa make up-nya itu juga lain begitu, ya. Loh, itu harus dibuat seperti pejabat Mesir yang tinggi, yang dihormati. Jadi kakaknya nggak kenal, tapi akhirnya dia kenalkan diri. Nah, sekarang mari kita baca. Apa kalimat daripada Yusuf? Ayat 1, Kejadian pasal 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, keluarlah semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras hingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kenapa saudara-saudara takut dan gemetar? Itu saya tidak tahu berapa lama, tapi banyak ahli Alkitab bilang itu sudah lewat hampir 20 tahun. Sejak kakak-kakaknya jual Yusuf. 20 tahun, waktu Yusuf ngomong, aku di Yusuf. Kakaknya langsung ingat apa? Dosa mereka. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berdosa, jangan bilang 20 tahun. 20 tahun, kakaknya langsung gemeter. Kenapa? Karena hari itu posisi mereka kebalik. Dulu Yusuf itu anak kecil yang ini banyak yang dari Jawa ya. Oke. Yang diuntel-untel, saudaraku nggak bisa ngelawan. Diuntel-untel nggak bisa ngelawan. Sekarang dia bisa nguntel-nguntel mereka. Jadi posisinya kebalik. Karena itu takut mereka setengah mati. Nah, tapi sekarang kita baca. Apa kata Yusuf kepada mereka? Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan baca atau menuai. Karena 7 tahun kan kelaparannya ya. Jadi sudah 2 tahun sudah nggak ada makanan sama sekali. Masih 5 tahun lagi. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar dari kamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya
dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara, ada dua orang, mereka itu ada di satu gedung, dan salah satu dari dua orang ini, dua teman ini, dia mau ke airport, karena dia harus terbang. Dia pulang itu jam 5 sore, saudara tahu jam 5 sore itu kan jam orang pulang kerja. Begitu dia keluar gedung, dia masuk di mobil, dia keluar dari gedung jalan mobil, dia lihat kemacetan yang luar biasa. Langsung dia telepon temannya yang masih tinggal di gedung itu, di lantai 7. Dia bilang ini, cilaka bener aku. Ini aku bisa terlambat ke airport ini. Macet total jalan ini. Aduh gimana, sudah aku cari jalan lain saja. Gimana ini, aduh gawat aku. Habis nih, ketinggalan pesawat ini. Dia begitu panik. Aku puter aja, lewat. Temennya dari lantai 7 telepon dia. Jangan puter, jangan balik arah, jangan rubah arah. Terus jalan saja. Sebab kemacetan yang kamu lihat itu cuman 50 meter. Setelah itu jalan lapang lagi. Saudara, apa bedanya dua orang ini? Dua-dua lihat tidak ada kemacetan. Lihat. Tapi yang satunya lihat dari bawah. Dia cuma lihat macet. Yang satu lihat dari atas. Dia tahu kemacetannya itu cuma pendek. Setelah itu lapang. Saudara rasa hidup saudara lihat jalanan macet? Aduh, gimana susah ini. Dengar, saudara perlu orang yang bisa lihat dari atas. Supaya bisa kasih tahu sama-sama. Memang ini macet, tapi cuma sebentar. Setelah itu ada jalan lapang. Siapa yang bisa lihat dari atas? Ya yang di atas. Siapa yang di atas? Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, nah ini perlunya kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu bisa lihat dari atas. Dan dia bisa lihat lebih gede, lebih luas daripada kita semua. Belajar percaya sama Tuhan. Nah, kalau saudara baca tadi, kalimat-kalimat Yusuf tadi, 3 kali dia berkata kepada saudara-saudaranya. Saudara ingat tadi saya cerita panjang lebar, nggak ada yang tidur toh? Gimana Yusuf itu bisa sampai Mesir? Nomor 1, kakaknya mau bunuh dia, nggak jadi, dijual sama pedagang budak, betul? Lalu gimana, saudaraku? Dari pedagang budak, pindah tangan Potifar. Dari Potifar, masuk penjara. Baru sampai istana. Siapa yang bikin Yusuf sampai jadi pejabat Mesir? Ya orang-orang itu semua toh. Tapi Yusuf bilang bukan. Aku hari ini jadi penguasa di Mesir. Itu Allah yang nyuruh aku. Saudara-saudara, ini yang kita mesti belajar. Kita melihat segala sesuatu itu dari pandangan Allah yang di atas. Bukan pandangan kita yang di bawah. Sebab kalau kita hanya melihat dari pandangan kita yang di bawah, saudara-saudara, kita bisa kecewa, kita bisa frustasi, kita bisa sakit hati, kita bisa putus asa, atau kita bisa sombong. Karena kita merasa, ini karena usahaku. Tapi Yusuf, dia melihat semuanya itu dari atas. Sebab dia tahu Allah bisa melihat lebih luas daripada yang dia lihat. Saudara tahu enggak? Kita ini manusia, pandangan kita ini selalu dibatasi 2. 1, ruangan. Oke? Ruang. Kita cuma bisa lihat sebatas ruang di mana kita berada. Oke? Yang kedua, waktu. Kita cuma bisa lihat saat ini toh. Saudara-saudara mungkin berkata nanti habis ini saya mau ke sini silakan, tapi saudara tidak pernah bisa tahu apa yang terjadi setelah ini. Kita ini dibatasi ruang dan waktu. Karena itu pandangan kita terbatas.
Karena itu saudaraku, jangan kita menyombongkan diri berkata, oh saya punya rencana ini. Oh, masa depan saya baik. Kita tidak punya kuasa atas ruang dan waktu. Sangat terbatas. Tapi Tuhan kita di atas ruang dan waktu. Dia bisa lihat lebih luas daripada kita. Karena itu percayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu nomor satu, saudara-saudara. Yusuf melihat hidup ini Tuhan. Dan saudara-saudara, ini yang kita mesti belajar lihat. Saudara mungkin tidak terlalu senang dengan keadaan saudara hari ini. Saudara mungkin berkata, aku pingin sebenarnya hidupku lebih baik daripada ini. Tidak apa-apa. Selama saudara berkata, tidak apa-apa saudara ngomong gitu. Tapi harus diakhiri dengan kalimat ini. Tapi aku bersyukur karena Tuhan yang nuntun aku sampai hari ini. Harus itu terakhirnya. Harus itu terakhirnya, saudara. Ya, nah itu saudaraku yang dikatakan Yusuf. Jadi dia melihat semuanya itu Tuhan yang menjadi, saudara. Kelihatannya semuanya itu terjadi secara kebetulan. Kebetulan kakaknya benci dia, mau bunuh dia. Kebetulan saudara ada pedagang budak lewat. Kebetulan ada Potifar yang beli dia. Kebetulan ada istrinya yang fitnah dia. Kebetulan dia masuk penjara. Kebetulan. Saudaraku, mungkin semua itu kebetulan. Tapi kalau kebetulan itu terus terjadi, itu pasti bukan kebetulan. Itu pasti perencanaan. Itu Tuhan yang rencanakan. Ya? Nah, jadi saudaraku, nomor satu kita harus lihat bahwa hidup kita ini bukan kebetulan. Semua kita yang percaya dalam Tuhan, hidup kita adalah rencana Tuhan. Oke, itu yang nomor satu kita belajar di Yusuf. Nomor dua yang kita belajar adalah begini. Yusuf berkata kepada saudaranya, memang aku kesini ini karena kamu yang jual aku. Jadi saudaraku, Yusuf juga mengingatkan, kamu ada dosa loh. Kamu sudah berbuat jahat sama aku. Tapi Yusuf mengingatkan mereka itu bukan untuk balas dendam. Kan ya? Yusuf ingatkan saudara-saudaranya jual dia, saudaraku, ayat yang ke berapa tadi? Keempat ya. Oke. Ayat 4. Kamu menjual aku ke sini. Oke. Tapi Yusuf ngomong itu bukan dendam. Tapi dia ngomong sebagai kesaksian. Sorry, ayat 5. Ya, sorry, ayat 4 tadi. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jual saudara itu jahat loh, saudara. Ya ini untuk mengingatkan saja, kalau saudara tidak tahu, tak kasih tahu hari ini. Jahat itu. Yusuf ingatkan mereka, kamu jual aku, tapi ingat, di akhir, di pasal 50, sering ingat ya, kejadian 50-20, pasti sudah sering disebut ayat itu. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi, saudara-saudara, saya bilang kadang-kadang bahkan sering kali, Allah itu tidak mencegah ada kejahatan yang bisa terjadi dalam diri kita. Saudara jangan salah. Mari kita berdoa untuk minta perlindungan Tuhan. Oke? Kita berdoa, Tuhan lindungi. Lepaskan kami dari yang jahat. Dan kita mesti doa itu. Tapi kalau ada saudaraku kita mengalami kejahatan daripada orang lain dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa pegang? Tuhan tidak dengar doa saya. Tadi kan saya minta dilindungi, kok terjadi? Saudaraku, ingat Yusuf. Dia berkata gini, kamu tahu, kamu punya rencana jahat, kamu buang aku. Makanya kamu jual aku, kamu buang aku. Tapi justru rencanamu yang jahat itu Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, saudara, kalau saudara ngalami yang gak enak dalam hidup ini, ingat, kalau nomor satu tadi sudah percaya, ingat ya, hidup ini bukan kebetulan, hidup ini adalah rencana Allah. Kalau saudara sungguh percaya itu bukan cuman ngomong-ngomong yang karena kedengaran bagus itu bukan, tapi saudara sungguh percaya. Maka yang nomor dua adalah kita tidak mudah mengeluh kalau kita mengalami yang gak enak dalam hidup. 2 hari yang lalu
Saya tiba di Hong Kong nih hari Kamis. Hari Jumat pagi. Saya pagi setengah siang itu saya ingin makan, gitu. Tapi saya tuh bingung mau kemana tempat makan. Akhirnya saya pilih satu restoran, saya masuk ke situ. Semua karyawannya nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Satu-satunya bahasa yang saya bisa berkomunikasi, mereka enggak bisa. Nah, saya juga enggak bisa bahasa Kantonis. Ya. Jadi gimana saudaraku ya? Ini mau milih makanan bingung, saudaraku. Saya bilang, aduh, saya keluar aja, saya cari restoran lain. Tapi saudaraku, ini kampung tengah sudah memanggil, saudaraku ya, ini lapar betul. Jadi saya bingung, pegawainya datang bolak-balik, saudaraku tanya, kayaknya ya dia ngomong, mau pesan apa? Saya bilang, saya enggak tahu bahasa Kantonisnya. Saya bilang sebentar, nih saya ngelihat menunya nih, bacanya pun nggak bisa. Apa saya harus enggak? Saya bingung. Saya coba pakai itu ya Google, saya coba saudaraku cari itu terjemahannya gitu ya. Bingung. Sementara saya masih bingung-bingung itu 2 kali dia datang masih belum. Tiba-tiba, halah, gitu ya, udah ya. Saya disuruh pindah. Tadinya saya duduk meja sendiri, saya suruh pindah, saudaraku. Di satu meja, bareng satu oma. Dia lagi makan. Suruh share mejanya, padahal tadi sendirian. Saudara kalau makan lebih senang sendirian atau bareng? Lebih sendiri toh? Jadi saya gitu, aduh saya bilang, ini saya sudah masih kebingungan, milih makanan, dipindah lagi sekarang. Lalu pegawainya datang lagi, saya bilang, no English. Tiba-tiba ada satu suara, they cannot speak English. Siapa yang ngomong? Si oma. Terus saya ngelihat oma itu seperti ngelihat malaikat yang Tuhan kirim. Singkat cerita, dia bantu saya pilih menu yang saya suka. Selesai aku menu, dia ambil sama pegawainya, oke, ambil. Tidak lama oma itu berdiri dan pergi. Selesai dia makan. Jadi dia itu memang cuma tunggu saya datang di situ. Tapi saya tidak mungkin datang di situ kalau pegawainya tidak suruh saya pindah situ. Oma itu jalan pergi. Saya bilang, thank you madam, thank you. Dia pergi. Hati saya bercampur 2 perasaan. Perasaan bersyukur dan perasaan bersalah. Karena itu sudah ngamuk-ngamuk dalam hati. Ngamuk-ngamuk sama pegawai yang mindah saya. Saya mau ngomong apa, saudara? Benar. Percaya, bukan kebetulan. Ada perencanaan. Ya, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, kita mau baca ayat terakhir. Saudara tahu ayat favorit semua jemaat itu ayat terakhir. Ya, dengar ayat terakhir. Poin 3 terakhir. Ini yang terakhir ya, saudara-saudara ya. Terakhir. Ini penting, tolong saudara perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-8, kita baca ayat 8 ya. Jadi begini, ya. Yusuf berkata, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Perhatikan ya, saudara, perhatikan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan umurmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu. Ya, saudara perhatikan ya. Karena Yusuf percaya hidup ini semua ada dalam rencana Tuhan. Jadi dia juga tahu semua yang Tuhan izinkan terjadi itu juga ada rencana Tuhan, bukan rencananya. Termasuk dia jadi penguasa di Mesir. Karena dia bilang gini, kamu tahu enggak? Aku jadi raja, dari penguasa di Mesir ini, bukan supaya aku nih hidup enak.
Bukan supaya akhirnya bilang, kalau percaya Tuhan hidupmu enak. Bukan. Tuhan jadikan aku penguasa di Mesir ini karena Tuhan punya rencana untuk kamu. Jadi ini bukan buat aku sendiri, tapi buat kamu juga. Supaya kamu nggak mati kelaparan. Kenapa, saudara? Nah, saudara bilang gini, oh ya, jadi berkat Tuhan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk yang lain. Ya itu betul, tapi ada satu yang lebih dalam. Saudara ikuti saya bersungguh-sungguh. Terus saudara tahu, itu Israel, itu saudara, Yakub itu kan punya 12 anak itu ya, saudara. Yang akhirnya jadi bangsa Israel toh. Saudara tahu dari bangsa Israel itu akhirnya keluar satu orang yang namanya juru selamat. Betul? Namanya Tuhan Yesus. Saudara tahu, kalau keluarga Yakub itu semua mati kelaparan, rencana keselamatan Allah di dalam Yesus gagal. Yusuf nggak ngerti hari itu bahwa dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya sebagai bagian rencana keselamatan Allah yang Yesus masih lahir kurang lebih, saudaraku, masih hampir 2000 tahun setelah itu. Tapi Yusuf dipakai oleh Tuhan satu bagian yang kecil. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, ini kuis Alkitab. Kuis Alkitab. Oke. Waktu saya tinggal 3 menit lagi. Nah, saya dipesan Pak Bobi tadi. Jadi mesti cepat jawabnya. Tuhan Yesus itu lahir dari suku apa? Waduh, hebat, pintar. Benar, 100. Berarti kan ya? Suku Yehuda, bukan suku Yusuf. Duh, kasih tahu. Kalau saya lihat dari 12 anak Yakub laki-laki, siapa yang paling baik toh? Yusuf. Tapi Tuhan Yesus tidak lahir dari Yusuf, lahir dari Yehuda. Jadi Yusuf, saudaraku, dia tidak menurunkan Tuhan Yesus. Tapi dia dipakai. Sebab kalau tidak ada Yusuf, Yehuda sudah mati kelaparan. Ya. Dari kesetiaan Yusuf kepada rencana dan waktu dia kenal rencana Allah. Dia dipakai oleh Tuhan ambil bagian dalam rencana Allah sampai ada seorang yang paling besar lahir di muka bumi, yaitu Allah yang turun menjadi manusia. Namanya Tuhan Yesus. Jadi begini, saudara. Kita semua kan begini, nanti Tuhan kepakai saudara. Jadi orang-orang yang perkasa. Ya puji Tuhan kalau iya. Tapi kalau enggak apa-apa. Mungkin saudara enggak dipakai jadi hamba Tuhan yang besar. Tapi lewat diri saudara, ada hamba Tuhan besar yang akhirnya bisa muncul. Ya, itu Yusuf. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara baca cerita Yusuf, jangan baca Yusuf akhirnya hidup enak, jadi penguasa, bukan. Yusuf jadi penguasa di Mesir karena dia harus mengerjakan rencana Allah dalam hidupnya, rencana Allah keselamatan yang baru digenapi hampir 2000 tahun kemudian. Saudara, tinggal 1 menit waktu saya. Tapi saya harus cerita ini. Di Inggris itu ada satu pendeta besar. Ini Pak Bobi, Bu Nelly pasti tahu namanya. Namanya Charles Spurgeon. Itu pendeta hebat luar biasa. Kalau khotbah itu orang benar-benar merasa dalam hatinya Tuhan ngomong. Pendeta hebat. Tapi gimana dia itu bisa bertobat? Dia itu Kristen ya gitu-gitulah ya, cuman beragama aja. Tapi satu kali dia lagi mau ke gereja waktu musim dingin di Inggris, tapi saljunya itu tebal sekali sampai selutut. Jadi dia tidak bisa ke gereja, akhirnya dia ke gereja lain. Nah karena itu hari bersalju, dia masih ke gereja juga. Di gereja itu cuma ada 6 orang di gereja itu. Dan pendeta ini gak teko sisan. Soalnya mungkin terhalang salju. Jadi salah satu diakennya naik khotbah. Khotbahnya bilang gini, lihat firman Tuhan, dia ngutip firman Tuhan. Oke? Lihat kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, dan engkau akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kita harus pandang Tuhan, supaya engkau diselamatkan. Kalau engkau mau diselamatkan, engkau mesti pandang Tuhan. Siapa yang mau diselamatkan?
Pandang Tuhan. Sebab kalau kita pandang Tuhan, engkau akan diselamatkan. Jadi tidak ada jalan lain untuk kita bisa selamatkan selain pandang Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita pandang Tuhan supaya kita bisa selamat. Saudara mau dengar khotbah kayak gitu? 10 menit kamu pulang pasti. Iki pendeta muter-muter ngomongnya. Nggak ada yang lain tuh yang bisa diomongkan. Sudah gitu pendetanya ngelihat ke Charles Berkeley duduk. Hei anak muda, kamu itu wajahmu sebel banget. Pandang Tuhan supaya kamu selamat. Saudaraku. Tapi itu mancep, jelek. Dan Spurgeon bertobat hari itu. Nama diakennya sampai hari ini tidak ada yang tahu. Tapi lewat dia, ada satu pendeta besar yang lahir. Saudara semua, saudara mungkin tidak jadi pendeta besar. Saudara tidak jadi penginjil besar. Tapi setia di dalam apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan, untuk membesarkan, untuk membuat. Ada satu hamba Tuhan yang besar yang muncul. Dan saya percaya, dari GB Hong Kong ini, yang kelihatan saudaraku, oh, sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Hei, kita nggak pengen cari apa-apa, biar Tuhan yang apa-apa saja. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Saya serahkan balik kepada Pak Bu. Saya berdoa singkat saja. Berapa banyak saudara dengar hari ini? Dan saya berkata, Tuhan, hari ini aku tahu rencanamu atas hidupku. Aku mungkin tidak bisa tahu hari ini, aku tidak bisa ngerti. Tapi kamu mau percaya. Seperti Yusuf, aku mau belajar berjalan dengan iman. Sampai satu kali aku noleh ke belakang. Aku tahu hidup ini bukan kebetulan. Hidup ini perencanaan. Dan aku berdoa, biar engkau memakai hidupku. Memakai hidupku. Jadi bagian kecil dari rencana keselamatanmu yang besar. Pakai hidupku Tuhan. Haleluya.